Halo semuanya, saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di Astra Daihatsu Kramajati. Di samping saya ini adalah sebuah SUV Daihatsu baru saja facelift, yaitu Daihatsu Terios tipe RADS. Seperti apa? Kita simak videonya. Nah, Terios ini merupakan salah satu mesin uangnya Daihatsu Indonesia gitu ya. Jadi berdasarkan data penjualan dari Januari sampai September, Terios ini merupakan mobil Daihatsu ketiga yang paling laris di Indonesia setelah Signia dan juga Grand Max Pickup. Nah, Terios ini bersama dengan kembarnya itu Toyota Rush itu menguasai pasar low SUV ya. Jadi meskipun secara desain sudah cukup tua dan masih penggerak roda belakang, tapi masih mendominasi hati para konsumen di Indonesia, terutama di segmen low SUV. BTW ini model ini sebenarnya udah cukup tua. Ini sudah pertama kali keluar di akhir tahun 2017, berarti umurnya udah hampir 6 tahun, tapi memang baru mendapatkan facelift besar-besaran di tahun ini atau tahun 2023. Dan unik ya, facelift ini hanya ada di versi Daihatsu Terios. Nah kan Rush memang sempat ada improvement ya, perubahan dari TRD jadi GR Sport, tapi ya memang ubahnya sangat minor gitu ya. Sedangkan Terios ubahnya jadi jauh lebih banyak, terutama di bagian tampilan depannya seperti yang kita akan jelaskan di bagian video ini. Ya, kita bicara eksteriornya, kita langsung ngomongin tampilan depannya sudah berubah total menjadi jauh lebih sporty dibandingkan versi sebelumnya. Apalagi karena ini adalah yang kita review adalah tipe ADS, jadi kita bisa ada ubahan di grill yang lebih tipis ditambah dengan ox accent chrome. Lalu juga lampunya meskipun sama, dia masih LED tapi sudah menggunakan aksen smoke lebih gelap seperti halnya Toyota Rush. Terus juga fog lampnya sudah model baru seperti ini, fog lamp dengan tambahan DRL, dan karena ini tipe ADS maka dia mendapatkan tambahan wrist chrome di bagian pinggir sini. Kita lihat di sini dia punya air yang sangat besar, bayangkan kita pada saudaranya itu Toyota S2 menggunakan desain clean look seperti itu. Terus kita jalan lagi ke bagian sampingnya. Nah, jadi seperti ini sama bagian samping Daihatsu Terios, yang ubahan paling kelihatan ada di bagian sini peleknya. Jadi sekarang menggunakan pelek baru ukurannya 17 inci dengan aksen gunmetal. Seperti ini modelnya, kelihatan lebih gagah begitu. Terus juga dia juga punya tuang air yang memanjang sampai ke kaca paling belakang, serta dia punya roof rail. Seperti bagian belakang dari Daihatsu Terios tipe RADS. Jadi bisa kelihatan yang bagian belakang paling berubah ini adalah di bagian bumpernya. Contohnya bagian sini reflektornya sudah menggunakan model vertikal. Kalau dulu kan dia horizontal kan, dan sekarang diubah desainnya. Terus juga karena di tipe ADS, maka dia mendapatkan tambahan berbagai aksesoris, kayak misalkan di sini ada tambahan list chrome, di sini juga ada. Terus juga di sini ada emblem ADS ya kan. Dan di sini ada kayak ornamen piano black yang menghubungkan lampu belakangnya seperti ini. Dan BTW ini masih sama aja, lampu belakangnya nggak ada yang berubah di sini juga. Karena di sini juga ada rear wiper dan ada juga antena yang sudah model shark fin. Nah, mengenai mesinnya tadi lupa bilang ya, kalau mesinnya masih sama aja, yaitu mesin 1500 cc 2 RVE yang dipadukan dengan transmisi 4 speed otomatis serta 5 speed manual. Yang tapi kebetulan kita review ini adalah yang opsi yang manual seperti itu. Yuk kita lihat bagasi dari Daihatsu Terios tipe RADS seperti ini. Nah, ini seperti ruang bagasinya, di mana di sini kelihatan jauh baris ketiga itu dilipat ke depan ya, seperti itu. Dan di sini sudah mendapatkan cargo net, ini khasnya Daihatsu banget, yang berguna agar bagasi yang ada di bawah dalam sini itu nggak terlalu mudah berpindah-pindah, bergeser-geser seperti itu. Dan BTW karena ini memang masih menggunakan platform yang sama dari zaman Daihatsu Taruna, dari zaman tahun 2000-an, makanya memang secara pelipatan bagasi itu tidak sepraktis seperti kompetitornya sudah menggunakan penggerak roda depan. Maksudnya apa? Jadi kelihatan dari sini pelipatan joknya itu memang dia nggak bisa dilipat rata banget gitu ya. Sehingga kalau misalkan mau lebih banyak ruang bagasi seperti itu, kita harus ya lipat bagasinya tuh seperti ini contohnya. Terus nanti di dua dilipat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak bisa dilipat rata banget kayak beberapa rivalnya. Kita coba lipat joknya. Nah, kita kembalikan kondisi sepertinya. Lebih seperti ini ruang bagasi kalau misalkan jok bagasinya dikembalikan ke posisi yang semula seperti itu. Masih cukup besar lah ya dibandingkan beberapa kompetitornya. Itu juga di sini kelihatan sini ada lampu buat menerangi bagasinya juga. Dan itu aja sih bagasinya dari Terios.
Nah, seperti ini interior dari Daihatsu Terios facelift tipe RADS. Nah, sebelum kita coba nyalain dulu mobilnya, karena sudah menggunakan keyless. Ini secara desain interiornya ya, desain interior dari mobil ini tuh masih sama persis, tapi yang membedakan sama versi sebelumnya adalah sekarang warna interiornya jadi full black, baik itu di dashboard, kemudian di sini plafonnya juga hitam semuanya kan, bahkan joknya sudah full hitam seperti ini. Tapi selebihnya masih sama saja secara bentuk desainnya begitu. Kelihatan dia lebih sporty dan juga nggak terlalu mudah kotor. Gitu. Fitur-fiturnya yang ada di mobil ini, untuk yang tipe RADS ini juga mendapatkan beberapa tambahan fitur. Misalkan di bagian head unitnya nih, head unit dari mobil ini dia sudah model baru begitu. Ini ukurannya sekitar 7 inci dan sudah mempunyai koneksi Android Auto dan juga Apple CarPlay. Kita coba ke menunya. Nah, seperti ini tuh kelihatan tampilannya sudah model baru nih. Ada radio, ada Android Auto, Apple CarPlay, ya kan bisa kita koneksikan di situ. Terus juga dia sudah punya wireless charger di bagian armrest ini. Tuh, ya kan ada sampul. Kita coba buka. Nah, di sini nih kelihatan ada nyalakan, berarti HP-nya kalau udah support bisa langsung connect di sini juga buat ngecas. Terus juga mengenai posisi duduk segala macam tuh masih sama saja ya, masih nggak ada yang berubah. Berarti memang bisa diatur ketinggiannya, tapi memang tidak secara nature-nya karena mobil ini tinggi. Jadi posisi mengemudinya itu memang tergolong lebih tinggi dibanding beberapa rivalnya yang memang basisnya MPV FWD ya, kayak kalau rival itu kayak BRV, Stargazer X atau Expander Cross yang cenderung lebih rendah. Kalau ini dia tinggi banget gitu. Dan secara pengatur setirnya sudah bisa tilt aja sih, tapi belum bisa teleskopik. Nah, seperti itu. Terus juga mengenai panel instrumennya, dia ada kayak amber, kayak warna biru-biru kepender gitu ya. Itu seperti itu. Dia memang belum full digital. Kalaupun ada kayak MID yang cukup warna itu ada di sebelah sini sih. Ada kayak MID kecil gini yang ada memastikan jam, ada konsumsi BBM, ada juga eco meter gitu ya. Kalau makin hemat bakal lebih mantap konsumsi BBM-nya seperti itu, dan juga odometernya. Terus juga oh ya, tadi lupa ketinggalan di sini dia ada fitur fitur kamera 360. Kamera 360 yang bisa menampilkan citra berbagai sisi di depan, samping, kiri, kanan, dan juga belakang, sehingga memudahkan kalau buat parkirnya juga. Terus juga AC-nya sudah digital seperti itu, cuma kita nggak bisa ngatur arah semburan juga. Terus juga ini kebetulan yang kita reviewnya ya tadi ya, ini masih merupakan transmisi yang manual seperti ini, manual dan juga matic. Nah, joknya kurang lebih seperti ini. Tadi saya bilang udah full black seperti ini, dan tergolong enak sih diduduki seperti itu. Nah, untuk masalah fitur safety-nya, Terios ini masih punya dual airbag, jadi ada 2 buah airbag, sedangkan untuk tipe custom itu ada 6 buah airbag ya. Terus juga untuk ABS, ABD, dan juga stability control dan history assist demi standar di semua tipe. Oh ya, tadi lupa ketinggalan satu lagi, dia juga punya fitur namanya idling stop system yang berguna untuk mematikan mesin dan supaya konsumsi BBM jadi lebih hemat. Dan tersedia semua tipe, dari tipe X, tipe R, sama tipe yang sampai custom seperti itu. Saya termasuk ke jok price keduanya. Nah, sekarang saya di jok price kedua dari Daihatsu Terios facelift. Di sini kelihatan banget dia posisi duduknya lebih tinggi dibandingkan di bagian depan sana. Kelihatannya dia memakai strategi apa yang disebut sebagai theater style. Jadi makin tinggi posisi duduknya, itu akan lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, baik lagi joknya, ini joknya udah ada 2 buah headrest. Ya kan, 2 buah headrest, jadi dia beda sama ras yang ada tambahan headrest di bagian tengah sini. Terus juga motifnya sama aja seperti di bagian depan, dan sudah warnanya full black seperti itu. Terus juga di sini juga ada double blower ini yang satu fitur wajib di sebuah SUV begitu. Dan seperti yang di depan, dia sudah plafonnya full black semuanya, bahkan sampai di bagian plafon sini. Terus juga kalau ditanya masalah legroom cukup besar. Tapi memang karena posisi juga agak lebih tinggi dibandingin bagian depan, headrestnya paling sisanya segini aja gitu, jadi nggak setinggi ke bagian depan sana. Terus juga di sini di bagian depan ada 2 buah kantong jok, ya kan seperti biasa. Di bagian sini juga ada cup holdernya tuh bisa buat taruh minuman di sini, dan ada ada buat port power outlet buat ngecas juga. Di sini door trim ya, door trim memang ada banyak jahitan-jahitan palsu di sebelah sini. Tapi memang bahan masih plastik semuanya. Tapi masih mendapatkan tambahan di bagian cup holder di sini. Terus juga ada jahitan lagi di bagian bawah sini juga ada. Dan isi buat menyimpan dokumen di bagian door trim sini. Seperti ini jauh bersih dari Daihatsu Terios facelift. Di sini kelihatan posisi duduknya memang kelihatan lebih tinggi lagi dibandingkan door keduanya.
kelihatannya dia juga memang masih menerapkan posisi theater style seperti itu. Dan karena di sini meskipun dia ada double headrest ya kan, dan juga motifnya sama, tapi memang untuk posisi duduknya tuh memang sedikit lebih tidak nyaman dibandingkan Jupiter kedua. Kenapa? Karena memang kayak posisi kakinya ini nih, dengkulnya ini memang nggak terlalu kesangga sama joknya ini, karena joknya ini bagian bawah ini kata agak kecil ya, lebih kecil, sedingka dengkul pahanya ini nggak terlalu tersangga dengan baik seperti itu. Tapi meskipun begitu, dia masih ada port outlet nih, bisa buat adaptor buat ngisi USB lebih banyak. Terus juga ada speaker, ada cup holder, bagian 2 buah lagi seperti itu. Udah itu aja. Nah, sekarang bagian kesimpulannya. Kesimpulan mengenai Daihatsu Terios tipe RADS facelift ini bisa dikatakan sebagai usaha Daihatsu untuk mempertahankan Terios di segmen SUV. Mempertahankan dengan cara apa? Dengan cara facelift seperti ini. Tapi walaupun tanpa facelift pun sebenarnya Terios itu masih laku kejual ya. Apalagi memang Terios dan juga Rush itu menjadi satu-satunya di kelasnya yang masih mempertahankan konfigurasi penggerak roda belakang atau RWD. Di antara banyak kompetitornya seperti Honda BR-V, Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki X17, dan terbaru tuh Hyundai Stager X yang sudah menggunakan penggerak roda depan. Ini Rush sama Terios masih bertahan dengan penggerak roda belakangnya seperti itu. Masih banyak konsumen setianya di seluruh Indonesia, apalagi sekarang tampilan yang lebih sporty, elegan, dan juga fitur-fitur tambahan kayak tadi misalkan Android Auto, Apple CarPlay, dan juga wireless charger. Ini yang membuat Terios ini tetap lebih relevan di kondisi sekarang ini. Oke, jadi video mengenai Daihatsu Terios RADS facelift. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa juga untuk klik like, share, juga subscribe channel Indra Fatan, dan juga terima kasih buat pihak Astra Daihatsu Kramat Jati, yaitu Mbak Weti yang sudah berikan saya untuk mereview mobil ini. Sampai jumpa bertemu di video selanjutnya. Bye bye.